warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Menit 9. Hari ini saya sedang berada di kediamannya rumah Bapak Indra Zainal Alim. Oke, selamat malam. Beliau adalah seorang kepala desa di Jalan Cagak dan juga merupakan sosok muda yang kritis terhadap politik di Kabupaten Subang. Baik, Kang Indra. Siap, Kang Bobi. Gimana Terima kabarnya? kasih. Sehat, Kang Bobi. Kita sedikit bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan Ringan, ngobras. ngobrol sambil ngopi. Rumor-rumor terkait dengan menjelang pilkada di Kabupaten Subang di tahun 2024 mendatang. Bermunculan banyak calon-calon yang sudah mendeklarasikan dirinya. Adapun dari lewat independen, ada yang lewat partai juga mungkin sudah ada yang terlihat muncul secara terang-terangan juga. Sudut pandang dari seorang Kang Indra sendiri, yang jauh-jauh hari juga pun beliau sudah mendaftarkan diri nih waktu itu bersama pertama saya di Nasdem ya, Nasdem, Pak? ya? Nasdem. Awal pertama di Nasdem untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Subang. Ya, bakal calon Bupati Bakal Subang. calon Bupati Subang. Ini perjalanannya seperti apa sekarang ini? Terima kasih, Bung Bobi. Pada malam hari ini saya akan menerangkan apa yang saya ketahui tentang politik atau peta politik di Kabupaten Subang terkait dengan Pilkada 2024. Jadi banyak sekarang bermunculan yang sudah jelas adalah saudara kita, saudara Asep Rahman Dimyati. Kalau itu sudah jelas, beliau memang sudah banyak memastikan di mana-mana sudah ada balihonya, dan yang lain masih malu-malu, belum terlihat. Dan ini adalah bukti dari demokrasi kita yang berjalan begitu baik, dan saya merasa bangga di mana ada banyak tokoh-tokoh muda di Kabupaten Subang yang ingin masuk di dalam perhelatan pilkada ini. Akan tetapi saya pun melihat dari beberapa rumor calon ini, jelas kita juga masih menunggu incumbentnya apa mau naik lagi atau tidak. Kemudian dari Golkar yang diusung-usung adalah Ketua DPD Golkar yang terhormat Bunda Helita. Kemudian ada juga muncul Bapak Haji Aceh Kudus dari Gerindra, muncul juga Neng Parah dari PAN. Banyak bermunculan yang menjadi kandidat untuk perhelatan, Termasuk yang dari sisi kalangan aktivis dan juga kalangan politik yang di luar dari jalur politik seperti Kang Lukman Tias ya. Kang Lukman Tias juga sudah ada muncul, dan Kang Supriyadi, Ketua Peradi. Ketua Peradi juga sudah muncul, dan itu adalah meramaikan semua apa yang dikatakan tadi saya bilang demokrasi. Saya berharap ini menjadi awal dari kebangkitan demokrasi di Kabupaten Subang, dan ini bukan menjadi musuh semuanya, tapi ini menjadi pemicu dan pelecut semangat untuk memajukan Kabupaten Subang. Itu Kang Bobi. Nah, dan di paragraf dengan tadi nih, ketika perjalanan yang Kang Indra lakukan ketika masuk ke dalam bursa pendaftaran pencalon dari Nasdem itu sendiri. Nah, seperti apa kelanjutannya sekarang? Itu yang belum dijawab. Oh iya, saya lupa. Saya masih ingat waktu itu sama Kang Bobi ya, datang ke Nasdem untuk mengambil formulir. Jadi perjalanan saya waktu itu ketika saya mengambil formulir, ternyata memang kan dalam aturan saya masih menjabat kepala desa. Ketika saya mengambil formulir itu, berarti
konsekuensinya saya harus sudah segera mungkin mengundurkan diri jadi kepala desa. Karena kepala desa tidak boleh ikut dalam atau berpolitik praktis. Ketika nanti saya mengambil formulir dan mengembalikan formulir menjadi bakal calon bupati, berarti saya harus mengundurkan diri dan saya pun berhak untuk memampang baliho saya bersama para petinggi Nasdem dan mengatasnamakan partai Nasdem karena saya sudah masuk partai. Ya. Itu yang menjadi pertimbangan saya. Karena pilkada itu waktu masih jauh, pertimbangan saya, kemudian saya meralat kembali apa yang saya lakukan, dan sekarang saya pun tidak berhenti. Om Bobi, saya masih terus berjalan tapi tanpa partai. Artinya berjalan itu saya dalam rangka menaikkan popularitas itu ya saya dengan bersilaturahmi saja, itu saja. Oh, jadi pada intinya ketika waktu itu kita datang ke Partai Nasdem dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon itu diralat kembali karena lebih memilih untuk mengabdikan diri Ya, kembali ke saya akan menyelesaikan dulu tugas sebagai kepala desa karena begitu jauh sekali. Dan saya juga kalau begitu saya mengkhianati apa yang diperintahkan oleh warga Jalan Caga. Belum selesai, saya sudah meninggalkan mereka. Namun sekasar mah ulah lebih kah. Dong tinggal igal gitu. Ya. Begitu. Nah, dalam proses sekarang kan sudah tidak dalam katakanlah masih menjabat sebagai kepala desa dan juga lebih memilih untuk mengabdikan diri untuk masyarakat desa di Jalan Caga. Sebetulnya kapan sih untuk jabatan kepala desa itu berakhir? Jabatan kepala desa saya berakhir itu tahun 2025 sebenarnya. Tapi tahun 2024 itu saya sudah cuti di bulan Oktober. Karena pemilihan itu nanti di bulan Desember 2024 dan pelantikan nanti di bulan Januari 2025. Ada kesempatan sebenarnya ketika nanti tahun 2024, makanya saya tadi bilang saya masih tetap tidak berhenti, saya menggalang popularitas dan mencoba untuk menaikkan elektabilitas saya pribadi tanpa menggunakan partai. Gitu, karena saya pun ada hasrat dan ada ambisi untuk ikut di perhelatan pilkada. Jadi kesimpulannya berarti jika memang ada partai politik yang meminang saya, Pak Indra itulah. seperti apa pandangannya nanti? Kalau saya, siapapun itu partai politiknya, yang jelas karena mereka akan meminang saya dengan melihat mungkin popularitas atau elektabilitas saya sendiri, mereka meminang datang ke saya akan terima terlepas itu partai manapun. Partai siapapun, saya tidak akan melihat warna partainya. Jelas ketika mereka ada chemistry dengan saya, gitu, saya pribadi, saya akan gas terus dimanapun itu saya. Gitu. Memilih mana kalau menurut calon bupati atau wakil bupati? Saya sebenarnya dari awal dulu Kang Bobi, awal ketika saya bermimpi, saya awal jadi kepala desa, kemudian saya bermimpi, saya tidak muluk-muluk bermimpi, hanya ingin jadi wakil bupati. Tapi saya pikir, kok wakil bupati ya, orang banyak ngomong gitu. Ngapain katanya, kok jadi wakil gitu kan. Akhirnya kita rubah, udah jadi bupati aja. Tadinya gini Kang Bobi, lamun ece kepala kolot mah, ngukur ka uzur ngarep ka diri gitu. Saya ini siapa? Tapi ternyata mereka banyak yang mendukung. Nggak usah katanya, yang penting ada ada kemauan yang kuat dan didukung oleh apa yang dicita-citakan oleh saudara itu bisa diwujudkan ketika saudara sungguh-sungguh. Ya, kalau memang toh ada yang melamar jadi bupati, oke siap. Jadi wabub, oke siap. Gitu ya nama. Itu kudu bangga-bangga. Yang penting nanti ada pengabdian untuk Kabupaten Subang niatnya. Iya, niatnya itu aja. Karena memang begini Kang Bobi, bukan muluk-muluk lah kalau saya. Jadi kepala desa itu hanya baru satu periode. Kok ini Indra katanya baru aja satu periode udah macam-macam mau naik? Bukan seperti itu sebenarnya. Karena apa yang saya rasakan, banyak kebijakan-kebijakan yang kadang tidak pernah memikirkan dulu bagaimana pemerintah yang lebih bawah, terutama kami
Jadi desa inilah kadang yang sering bertumburan dengan warga masyarakat ketika ada kebijakan-kebijakan yang memang posisinya ada buah si malakama. Nah, mungkin kalau saya seorang mantan kepala desa yang notabene dari bawah dulu, tahu bagaimana yang dirasakan masyarakat, tahu apa yang diperlukan masyarakat, mungkin ketika saya hadir di pemerintahan kabupaten, mungkin saya bisa menjadi penyeimbang bagi siapa saja yang akan memimpin Subang. Itu saja. Ada peribahasa kan, untuk calon bupati itu kos politiknya mahal. Ya. Nah, di samping itu ketika pos politik elektabilitas juga harus naik. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Apakah itu sebetulnya seperti apa sih? Nah, justru begini, saya malah lebih tertantang lagi ketika orang ada yang ngomong, "Dra, lu punya duit dari mana?" Kan masalahnya gitu. Biasanya banyak sekali orang tuh, "Oh, kalau mau jadi bupatinya harus banyak sekian, belas miliar, sekian puluh miliar, jadi wabub sekian." Saya akan buktikan, ketika kita sungguh-sungguh gitu ya, dengan hati yang ikhlas, dengan kemauan yang kuat, kos politik itu bisa diatur oleh diri kita sendiri. Buktinya kamu bisa ini sampai sekarang duit dari mana sebenarnya? Tapi saya tidak berbicara kos. Saya punya keyakinan segala sesuatu Allah yang memberikan. Sampai ada yang ngomong, "Hei, kalau Kades Jalan Cagak mau jadi bupati, bikin kabupaten sendiri," katanya gitu. Ada yang ngomong kayak gitu, banyak. Tapi omongan-omongan itu menjadi pelecut bagi saya, Kang Bobi. Itu saja. Sebagai pemicu juga. Iya, omongan itu. Dan memang sewajarnya, karena memang ini sudah menjadi kayaknya kebudayaan kos politik yang begitu gede, begitu besar terhadap pilkada ini. Tapi saya akan buktikan, tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berbicara, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allah mau, sudah, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan itu saya lakukan. Lakukannya apa? Artinya pendekatan langsung ke bawah, tanpa saya harus diiring-iringi siapa. Yang jelas saya menerima dan terbuka untuk siapapun. Anu bogoh, lamun nutu bogoh mah sudah nggak apa-apa. Itu yang menaikkan elektabilitas, turun langsung ke warga masyarakat di bawah. Harapan apa sih yang besar yang selalu dititipkan atau selalu disampaikan, yang Subang ini ke depan ingin seperti apa oleh masyarakat? contoh kecil saja ya. Contoh kecil. Saya tidak akan berbicara ketika berbicara saya datang ke daerah Pantura. Saya tidak akan berbicara ketika saya datang ke daerah tengah Subang. Tapi saya akan berbicara untuk warga saya sendiri. Ketika saya keliling, ketika saya berhadapan dengan warga saya, mereka hanya butuh dua. Pertama, kesehatan. Itu yang menjadi tolak perhatian mereka. Dan kedua adalah pendidikan. Kesehatan apa? Banyak orang-orang yang tidak mampu ketika berurusan dengan rumah sakit, mereka tidak mempunyai biaya, kemudian mereka tidak mempunyai kartu Indonesia Sehat, karena kartu Indonesia Sehat itu tidak semuanya mendapatkan. Dan itu pun prosesnya lama. Bukan semata-mata kesalahan dari desa, tapi proses pengajuan KIS ini begitu lama, Kang Bu. Dan ini adalah diverifikasi oleh pihak Kementerian Sosial. Gitu. Persyaratan KIS ini begitu lama dan bisa pengajuan tahun ini baru turun tahun depan. Nah, ketika ini terjadi dan Kabupaten Subang pada sekarang ini sudah memutus kontrak dengan rumah sakit di luar Kabupaten Subang. Ketika tidak punya KIS, tidak punya BPJS, warga siapa yang membayarkan? Nah, itulah yang menjadi polemik bagi saya di dalam masyarakat. Ini saya sampai berjibaku, saya sampai jaminkan KTP saya ketika warga saya di rumah sakit Hasan Sadikin. Karena memang kerjasamanya sudah diputus, jadi tidak bisa menggunakan surat keterangan miskin. KIS tidak punya, BPJS tidak punya, ada punya BPJS tidak terbayarkan. Inilah yang menjadi kemauan dari masyarakat. Tenang. Berarti kalau misalkan kita kan melihat dari KIS ya, KIS yang tadi kan berasal dari bidang kesehatan yang disampaikan oleh masyarakat. Katanya
mereka mengeluhkan terkait dengan kesehatan yang dimana tidak ada pembiayaan dan itu berarti kategori dalam masyarakat Kabupaten Subang ini tingkat kemiskinan masih rendah ya? Masih banyak. Malah saya tidak menutup, saya terus terang saja. Di Jalan Cagak ini yang masih kategori miskin dari 3054 kakak, hampir 1.200 kakak yang masih kategori miskin. Tidak kuat untuk beralih ke BPJS itu tidak kuat. Adapun yang punya itu karena dulu pernah terpaksa ketika mereka ada masalah di rumah sakit buat BPJS, akhirnya tidak dibayarkan karena yang penting bisa keluar pada waktu itu. Dan alhamdulillah pada hari ini sampai hari ini saya mendapatkan kabar baik dari Dinas Sosial ketika warga menggunakan SKM di rumah sakit itu, maka bulan depannya KIS ini otomatis langsung diajukan ke pihak Dinas Sosial Kementerian Sosial dan akhirnya dikeluarkanlah KIS. Dan ini adalah proses yang begitu signifikan dari Kementerian Sosial. Cuma yang jadi kendala sekarang itu banyak ketika harus disiloam atau harus di Hasan Sadikin, tidak punya KIS, tidak punya BPJS. Inilah yang berjibaku ya kepala desa. Jadi bukan main-main kalau jadi kepala desa. Nah itulah yang saya rasakan, apalagi bidang pendidikan. Pendidikan ini contohnya anak usia dari SMA, inilah yang menjadi masalah karena donasi itu. Kemudian dinas pendidikan yang di kabupaten juga memang tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang dalam sekolah menengah atas. Nah inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah pendidikan ini. Dan sekarang alhamdulillah dari SMP sudah tidak ada biaya, SD begitupun SD sudah tidak ada, SMA sekarang sudah tidak ada. Tinggal didorong apa yang menguntungkan di dunia pendidikan, itu aja sebenarnya. Yang saya dengar ini mah dari bawah ya. Tidak muluk-muluk, mereka tidak minta dikasih duit. Dan yang terakhir ketiga, kerja, lapangan pekerjaan. Dan ini adalah salah satu tugas yang begitu berat dari pemerintahan Kabupaten Subang yang harus disikapi dan bukan main-main. Berarti salah satu dari tiga poin itu menjadi salah satu prioritas ke depan bagi siapapun yang menjadi kepala daerah Kabupaten Subang. Iya. Termasuk nanti bebannya juga kepada Kang Indra. Kalau harus ditakdirkan masuk ke birokrasi di Kabupaten Subang. Terakhir nih dari Kang Indra sendiri nih, ketika ada salah satu partai yang menghina Kang Indra, nah, apa sih yang akan disampaikan supaya menguatkan partai politik itu yang Kang Indra itu layak untuk dipilih? Kalau saya simpel sebenarnya, ketika ada partai yang meminang saya tidak akan muluk-muluk dan tidak akan meminta apa-apa terhadap dan partai pun tidak boleh saya kalau disebut itu sebagai petugas partai. Jangan, karena sekali lagi nanti partai ini adalah hanya sebagai perahu di mana di dalam aturan demokratis kita itu harus menggunakan perahu ketika kita akan maju di dalam perhelatan pilkada, pilgub ataupun pilpres. Nah, ini hanya sebagai jembatan saja. Tetap kedaulatan itu kembali lagi ada di tangan rakyat. Apapun itu keputusannya, saya hanya begini saja, hanya meminta antara partai yang nanti meminang saya akan menghormati beliau sebagai partai pengusung saya, dan partai pun harus menghormati apa yang menjadi visi dan misi yang akan saya jalankan. Ketika sejalan terjadi chemistry, itu yakin akan menjadi satu perubahan di dalam suatu pemerintahan yang
nanti akan berjalan. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih Kak Indra. Dalam sesi berikutnya kita akan membahas lebih lengkap lagi dan lebih durasinya lebih panjang kembali lah, Kang. Oke, siap. Waktu yang tepat. Terima kasih kesempatannya. Salam untuk Subang lebih baik ke depan.